Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Adapun nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung tersebut, tentunya ada nikmat yang utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah, dari sebab nikmat-nikmat tersebut Allah memudahkan kedua langkah kaki kita. Allah memudahkan niat kita untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barakah dan mulia ini, yaitu Masjid Al-Quran. Adapun mudah-mudahan kehadiran kita di sini memenuhi kewajiban dari Allah. Mudah-mudahan segala amal kita yang fardu ataupun yang sunnah serta sedekah-sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan disababkan Allah ridho terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa tercurah kepada baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Tentunya tidak ada lagi harapan dan harapan terbaik selain harapan kita mendapatkan syafaatul sunnah di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Sebab kenapa? Ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar, bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan 100 hari, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi lamanya 50 tahun kita berdiri di padang mahsyar hanya untuk mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat akan datang apabila kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah tanpa membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah nanti di padang mahsyar dekat dengan kita, jaraknya cuma setengah meter, tapi kalau di kening kita tidak ada bekas sujud kepada Allah, niscaya Rasulullah tidak melihat kepada kita. Tapi meskipun jauhnya berkilo-kilometer di hadapan Rasulullah, tapi di kening kita ada cahaya bekas sujudnya, insya Allah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Dan harapan mudah-mudahan kita semua selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi, kepada keluarga, dan umumnya kepada para jamaah. Yuk mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan bekal iman dan takwa lah, insya Allah ketika kita menghadap Allah syakaratul maut, insya Allah Allah mudahkan syakaratul maut kita. Ketika kita di dalam kubur, insya Allah akan mudahkan Allah terhadap mayat kita, jenazah kita untuk tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disababkan karena bekal takwa pula lah, insya Allah kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dengan bekal takwa pula lah, insya Allah surga terbuka untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan tentunya hiruk pikuk apa-apa yang kita jalani tentunya tidak ada yang namanya ujian dan cobaan.
Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, di dalam surat 19, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah. Kita diciptakan Allah ini, dibentuk oleh Allah ini bersifat keluh kesah. Masya Allah, kita terlahir sudah berkeluh kesah. Hidup kita, di dalam pekerjaan kita, ketika ada masalah kita keluh kesah. Di dalam berumah tangga, dalam kehidupan tentu pasti ada masalah, sehingga masalah tersebut menghadirkan kita keluh kesah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Disambung lagi surat oleh Allah, idza masyahul syarru jazua. Apabila dia ditimpa musibah, dia pura-pura mendekat, dia berkeluh kesah. Keluh kesah di sini maksudnya apa? Ketika dia ditimpa musibah, semua manusia yang berkecukupan didatangi olehnya. Ketika dia tidak punya duit, orang kaya dihampiri untuk minjam duit. Ketika dia kebutuhan tidak punya pekerjaan, orang-orang yang hidupnya enak sebagai manajer didekatinya untuk bisa bekerja di perusahaannya. Ketika di dalam malam hari, orang yang tidak pernah sujud sekalipun memaksakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud karena dia ada ditimpa musibah. Inilah sifat manusia. Ketika ditimpa musibah, dia pura-pura mendekat, nangis, minta ampun kepada Allah, harapan mudah-mudahan terwujud cita-citanya. Tapi sangat disayangkan kata Allah, wa idza masya'ul khairu manua. Apabila dia sudah dipenuhi rezekinya, apabila dia sudah dipenuhi keinginannya, dia menjauh lagi. Masya Allah, ini sifat manusia. Ketika nggak punya apa-apa, memaksakan sholat duha, memaksakan sholat tahajud. Tapi ketika keinginan sudah dikabul oleh Allah, tapi menjauh lagi. Semua pundi-pundi rezeki sudah dia pegang, status sosial sudah dia penuhi. Tapi ketika mendatang sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dia sudah malas lagi karena terpenuhi semuanya oleh Allah. Tapi kata Allah, untuk kedua ini tidak berlaku bagi umatnya Rasulullah. Mau dia ditimpa kemiskinan, mau dia dikasih kekayaan, mau dia tidak punya uang, maupun dia banyak uang, maupun istrinya cantik ataupun tidak, maupun anaknya dalam keadaan apapun, positif atau negatif, dia tidak pernah bergeming sedikit pun. Siapa dia? Illal musallin, kata Allah. Orang yang selalu melaksanakan sholat. Masya Allah, orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tidak pernah bergerak sedikit pun. Dia mau susah, dia bahagia. Senang dikasih senang, nambah bahagia. Inilah orang yang luar biasa umatnya Rasulullah, hamba Allah. Dia dikasih musibah, tetap semangat. Dikasih kenikmatan, dia tetap semangat. Karena apa? Di aktivitasnya, di hatinya, di ruhnya ingat sama Allah. Dengan ingat kepada Allah, illal musallin, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Kalau kita urut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a, idza masyahu syarru jazua, wa idza masyahu khairu manua, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jangan gembira dulu yang sudah sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang sholatnya tidak bolong-bolong. Zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, subuh sholat, zuhur malas, asar malas. Ini orang-orang yang selalu di hatinya pasti penuh gundah gulana. Karena kenapa? Sudah menyepelekan Allah, kena melanggar aturan Allah. Tapi orang-orang yang konsisten dalam sholatnya, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, niscaya Allah akan kasih di hatinya, niscaya Allah akan kuatkan ruhnya di dalam menanggulangi dalam kehidupan di dunia ini. Masya Allah, itu udah janji Allah. Malah di dalam janji Allah, ketika orang sudah memenuhi ketakwaan, menjadilah insan mukmin yang berguna, insan mukmin yang mulia. Dalam surat Al-Mu'min, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Kenapa Allah tidak kasih qad aflahal muslimun? Karena orang muslim itu belum jatuh tuh mukmin, tapi orang mukmin sudah mati muslim.
Kalau orang mukmin sudah teruji hidupnya, ketika Allah suruh sholat, sholat. Ketika Allah suruh puasa, puasa. Ketika ada kelebihan rezeki dalam hartanya, sudah memenuhi nisabnya, dia keluarkan zakatnya. Menjadilah insan yang mukmin. Istrinya disayangi, bukan dicaci maki, bukan dimarahi, anaknya diurus, tanggung jawabnya diurus, dididik agamanya, dididik ilmu dunianya, semata-mata untuk bekal dunia akhirat. Inilah insan yang mulia. Kalau sudah menjadi mukmin sejati, tenang Pak, nggak usah khawatir. Dibenci satu orang, nggak khawatir. Dibenci 2 orang, tidak khawatir. Dibenci 10 orang, tidak khawatir, karena dia berpegang pada tali agama Allah. Orang mukmin itu hidupnya akan nyaman, tenang, tidak kedah gundah gulana. Coba kita lihat kenapa permasalahan dalam rumah tangga begitu, dalam masalah kecil saja sudah kisruh, karena kehidupannya jauh dari yang namanya sholat. Perbaiki sholat kita, jangan bolong-bolong lagi sholat kita, seperti janji Allah tadi. Kalau orang udah jaga sholatnya, kalau orang tidak lagi bolong-bolong sholatnya, Allah akan kuatkan hatinya, selalu tersenyum dalam kehidupannya. Tidak ada uang atau tidak ada, dia ingat sama Allah, bukan ingat sama bank online, pinjaman online. Orang mukmin tidak pernah sedikit pun tersentuh untuk ingat kepada jalur-jalur ke manusia. Ketika orang mukmin sudah dapat kualitas takwa, yang diingat adalah aturan Allah. Orang yang dekat pada aturan Allah, insya Allah akan diselamatkan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya di dalam kehidupan kita yang namanya melangkah kedua kaki kita dalam aktivitas apapun, tidak nama terlepas dari yang namanya terkena satu butir debu, Pak. Satu butir debu yang menempel kepada kaki kita, satu butir debu yang menempel kepada kening kita, satu butir debu yang menempel kepada tangan kita. Kalau langkah kedua kaki kita, jasad kita hanya untuk kepada aturan Allah, niscaya neraka akan menolak kita. Mati kebarat qadamahu fi sabilillah, haramallahu 'alan nar. Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, Allah akan haramkan neraka untuk dia. Masya Allah. Terus bagaimana kalau orang yang berdebu? Orang-orang tentunya kan berdebu semua, berarti diharamkan tidak, hanya untuk yang di jalan Allah. Orang yang berminum minuman keras juga kena debu, Pak. Orang yang narkoba juga kena debu, tapi bukan di jalan Allah. Tapi orang-orang di jalan Allah, debunya akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah peran bagaimana kita lebih menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan tentunya tidak terlepas yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan akan kita bisa tanggulangi dengan cara yang pertama, kuatkan hati kita untuk cinta selalu kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Tentunya cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad juga pasti ada ujian-ujian yang lebih besar, karena para nabi hidupnya tidak ada yang enak para jamaah. Istaidu lil fakri. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu." Kata Rasulullah, "Apa bukti kamu cinta kepadaku?" "Aku mengikutimu, aku dakwah." Kata Rasulullah, kalau kamu benar-benar cinta kepadaku, istaidu lil fakri, kau akan selalu diuji dengan kesusahan dan kemiskinan. Masya Allah. Selain ketakwaan memudahkan tadi, tentunya ujian akan datang. Yaitu apa? Makin takwa kita, makin dekat kita kepada Rasulullah, makin dekat kita kepada Allah, ujian pasti akan menghampiri. Dengan ujian-ujian ini akan yang namanya nanti datang keberkahan, datang kemudahan-kemudahan hidup kita. Kadang kemudahan bukan datang kepada orang-orang yang menjalankan ketakwaan tadi. Mungkin dengan ketakwaan dia, anaknya menjadi mudah hidupnya, istrinya menjadi mudah hidupnya. Orang-orang dengan orang takwa insya Allah dapat barokah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan kita menginspirasi dalam kehidupan. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, kita jangan namanya lepas sholat. Usahakan dalam kondisi apapun, tinggalkan keduniaan, dahulukan sholat.
Karena kita khawatir di saat kita melaksanakan dunia tanpa ingat sholat, Allah mencabut nyawa kita. Yang terakhir, kita kuatkan sabar dan kekuatan iman dalam hal segi apapun. Dan mudah-mudahan baik sekat ini menjadikan inspirasi bahwa insya Allah kita di dalam kehidupan istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma